Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak pernah berhenti, yang selalu kita manfaatkan dalam hidup kita. Semoga menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah terbaik dan di akhirat termasuk umat yang layak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian sebelumnya sudah kita bahas tentang metode Rasulullah dalam mendidik. Di antara metode itu adalah mencontohkan dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik setiap apa yang akan ditarbiyahkan kepada peserta didik. Dan kita contohkan beberapa kejadian. Di antaranya Rasulullah ketika melakukan tahallul, beliau mencukur rambut, kemudian beliau menyembelih hewan hadyu dalam pelaksanaan ibadah beliau saat berada di tanah suci. Yang kedua, contoh ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, ditemukan ada dahak di lantai masjid. Oleh beliau bersihkan, tidak suruh sahabat untuk bersihkan, tapi begitu nampak kotor langsung beliau membersihkan. Yang ketiga, kita baca hadis pada siang hari ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, dan lafaznya adalah menurut lafaz Imam Abu Dawud. Dari hadis berasal dari sahabat Nabi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa at-tuhur. Ada orang datang kepada Nabi bertanya, Nabi, bagaimana cara kami bersuci? Bagaimana cara kami kalau akan salat kami mesti bersuci? Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bima'in fi ina. Rasul minta pada sahabat yang lain, tolong ambil air satu ember atau satu wadah, satu bejana. Faghasala kaffaihi thalatha. Lalu Rasul basuh kedua tangannya 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalatha. Setelah itu dibasuh muka 3 kali. Saat kita berwuduk basuh muka 3 kali. Thumma ghasala dhira'aihi thalatha. Kemudian Rasul membasuh tangan sampai ke siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Lalu Rasul mengusap kepala. Fa'adkhala isbi'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunayhi wa bi sabbahataini batina udhunayhi. Rasul contohkan ketika masuk kepala itu, kedua telunjuk masuk dalam lubang telinga, lalu jempol diletakkan di belakang daun telinga. Lalu ketika dibasuh, jempol tadi dari arah bawah daun telinga bergerak ke atas sehingga dibasuh semua bagian luar, dan telunjuk yang ada di dalam ini mulai dari lubang paling tengah ini bergerak keluar seiring dengan lingkar selaput dalam telinga kita, sehingga luar dalam rata dibasuh oleh tangan kita, oleh 2 jari ini. Wa thumma ghassala rijlaihi thalathan thalatha. Setelah basuh telinga, kedua kaki dibasuh 3 kali 3 kali. Thumma qala hakadzal wudu'. Beginilah cara wudu', kata Rasul setelah mencontohkan. Faman zada ala hadza aw naqas faqad asaa wa zalam aw zalama wa asa. Siapa, kata Nabi, siapa saja orang yang menambah cara berwudu' dari cara seperti ini atau kurang dari cara seperti ini, dia telah salah, dia telah menzalimi dirinya. Maknanya tata cara berwudu yang sempurna, tata cara yang memenuhi rukun syarat yang dituntut oleh syariat sudah diajarkan oleh Rasul. Kalau ada yang menambah, ada yang kurang, dia berbuat yang tak sepatutnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi tadi menunjukkan bahwa cara basuh kepala ada seluruh kepala dibasuh. Kepala diusap ini mazhab para ulama mengatakan, di antaranya mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini cukup sebagian, tapi sebagian ulama mengatakan keseluruhan.
Karena ada riwayat Nabi pernah membasuh kepala hanya membasuh bagian ubun-ubun saat beliau pakai imamah. Lalu di riwayat lain dikatakan Nabi membasuh seluruh bagian kepala dengan taruh tangan di samping dua sisi kepala ini, diusap sampai ke belakang lalu dibalikkan lagi. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa mengusap seluruhan kepala adalah sunnah dalam berwudu dan yang wajib adalah sebagian. Kemudian sebagian anggota wudu disebutkan 3 kali, sebagian tidak. Ini menunjukkan bahawa anggota wudu yang tak disebutkan 3 kali mengikut kepada hukum yang disebutkan. Sehingga kalau sebagian disebutkan 3 kali, yang tidak disebutkan maka dia 3 kali sama seperti anggota wudu yang lain. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi pelajaran bahawa kalau mengajarkan orang dengan praktek lebih mudah diterima orang dibanding sekadar teori, retorika, ceramah saja. Yang kedua, mengajari orang dengan kita melakukan terlebih dahulu baru orang melakukan setelah kita lebih mengesan bagi orang. Lebih mudah bagi orang mengerjakan dibanding kita hanya menyuruh tapi tak mencontohkan. Rasul mencontohkan ketika orang ingin tahu bagaimana tata cara ibadah. Maka cara tarbiyah terbaik adalah contohkanlah setiap yang baik yang ingin kita tanamkan kepada anak dan peserta didik, mereka akan mudah mencontoh kita. Hadis yang kedua, wa rawal Bukhari wa an Muadz bin Abdurrahman anna ibn Aban akhbarah qala ataitu Uthman bin Affan bi tahurin wa huwa jalisun 'ala al-maqa'id. Seorang sahabat Nabi datang kepada sahabat Uthman bin Affan. Saat itu sahabat Uthman bin Affan beliau akan berwudu. Lalu sahabat Uthman bin Affan diberikan air dan beliau sedang berwudu dalam keadaan duduk. Fatawadda'a fa ahsanal wudu. Lalu beliau sempurnakan wudu dan setelah selesai wudu semua rukun syarat beliau kerjakan. Kata beliau kepada orang yang bertanya tadi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa huwa fi hadzal majlis. Saya tengok Nabi berwudu ketika itu kami berada di majlis ini. Fa ahsanal wudu, Rasul menyempurnakan wudunya. Thumma qala man tawaddaa mithla hadzal wudu thumma ata al masjida wa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsah thumma jalasa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Sayyidina Uthman, saat itu Rasul mengatakan siapa saja yang berwudu seperti wudu yang dilakukan tadi, setelah selesai wudu dia berangkat ke masjid, sampai di masjid dia salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat sambil menunggu salat fardu, dia tak sibuk memikirkan duniawi, dia hanya zikir kepada Allah. Dia baca bacaan thayyibah, baca Al-Quran, berzikir dan berbagai hal yang baik. Tidak sempat memikirkan dunia, tidak sempat untuk buruk sangka kepada orang, untuk berbagai hal yang tidak baik dalam hatinya. Kata Nabi, orang yang seperti itu dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Sayyidina Uthman, Nabi kemudian mengatakan la taghtarru. Maka Nabi mengingatkan, jangan sampai kalian tertipu dengan diampunkan dosa. Kenapa? Kita kalau merasa dosa diampunkan, kita merasa bebas berbuat dosa, merasa semuanya boleh dilakukan. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dosa yang bisa diampunkan dengan amal saleh, ada dosa yang Allah tak ampunkan dengan amal saleh. Yang kedua, kalaupun kita berbuat dosa tetapi kita inat, ingkar, sengaja melawan kepada Allah, itu tidak sama dengan dosa yang kita lakukan tanpa kesengajaan kita. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita merasa karena diri diampunkan oleh Allah, saya akan bebas berdosa. Sebab kapanpun saya berwudu, saya dosa diampunkan. Enggak perlu lagi saya untuk membersihkan diri, tak perlu menjaga diri. Nanti akan ada saja menghapuskan dosa-dosa saya. Jangan sampai pikiran seperti itu. Hadis yang ketiga, Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan lafaznya berasal dari Imam Bukhari.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر. Saya tengok Rasul di atas mimbar. Kata sahabat Sahal, fastaqbal al-qiblah, beliau menghadap kiblat, wa kabbar, beliau bertakbir, wa qama an-nasu khalfah, dan sahabat Nabi berdiri di saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a wa raka', beliau baca ayat Al-Quran, lalu selesai itu beliau rukuk. Wa raka'an nasu khalfah, sahabat Nabi mengikuti rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma rafa'a ra'sah, kemudian Nabi mengangkat kepala beliau tanda i'tidal. Thumma raja'a al-qahqara fasajada, thumma raja'a al-qahqara hatta sajada bil ard. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersujud. Setelah sujud beliau kembali naik ke atas mimbar. Thumma qara'a, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat lagi. Thumma raka'a, kemudian Rasul rukuk, kemudian mengangkat kepala lagi, i'tidal. Thumma raja'a al-qahqara hatta sajada bil ard, kemudian beliau turun lagi ke lantai masjid untuk sujud. Falamma faragha aqbala 'ala an-nasi faqala ayuhan nas innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Para sahabat setelah selesai salat kata Nabi, aku lakukan ini agar kalian bermakmum kepadaku dan belajar tata cara salat kepadaku. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika mengajarkan tata cara salat sengaja berdiri tempat yang agak tinggi di atas mimbar, sehingga ketika Nabi berdiri, Nabi rukuk, Nabi i'tidal baca ayat, itu terdengar lebih jauh dan nampak bagaimana cara Nabi melakukan. Ketika rukuk, di mana posisi tangan, di mana posisi kepala, mohon maaf, di mana posisi kaki, posisi pantat. Ketika sujud, i'tidal juga seperti itu. Lalu ketika akan sujud, karena tempat mimbar itu tak luas, Nabi segera menuju tempat sujud, turun, tapi tetap menghadap kiblat. Selesai beliau sujud, mau berdiri ke rakaat kedua, beliau naik ke atas mimbar. Di atas mimbar beliau contohkan lagi. Di rakaat kedua akan sujud, beliau turun lagi ke lantai, supaya ketika beliau sujud, sujud dengan normal seperti kita. Dan ketika di atas mimbar, sahabat melihat bagaimana Rasul berdiri, rukuk, sujud, i'tidal dan membaca bacaan salat. Apa tujuan Rasul? Sahabat bisa mencontoh dan sekalian bermakmum dengan Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para sahabat, beliau contohkan. Tak sekadar suruh, kalian kalau salat tegak ya, kemudian nanti rukuk ya, kemudian i'tidal. Tidak begitu. Tapi beliau contohkan dan sahabat ikut. Maka beginilah Rasul dalam mendidik para sahabat, mendidik anak-anak sahabat, mendidik siapapun yang menjadi objek dakwah beliau, mendahulukan praktek, mendahulukan contoh yang baik sebelum beliau memerintahkan orang. Maka tidak pernah Nabi menyuruh orang kecuali beliau dahulu melakukan, dan tak pernah Nabi melarang orang kecuali Nabi dahulu meninggalkan apa yang dilarang. Bukan dia yang melarang, dia yang melanggar. Dia yang menyuruh, dia pula yang tak mengerjakan. Itu bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kita yang kebanyakan seperti itu. Hadis terakhir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ceritakan bahawa An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi ghulamin yaslukhu syatan. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك. فأنخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإثر وقال يا غلام هكذا فاسلخ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati seorang budak. Budak itu sedang dia melakukan menguliti kambing, sehingga menguliti kambing sampai ke, mohon maaf, bagian ketiak.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan caranya kepada orang tadi, begini caranya. Lalu setelah beliau mencontohkan, maka beliau langsung ke masjid dan salat bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan bahawa ketika ada sahabat melakukan sebuah pekerjaan, Rasul bisa memberitahu, dia contohkan. Dia tak perintah saja, tapi contohkan. Begini caranya. Buat begini. Masukkan tangan ke sini, letakkan di sini. Lalu setelah orang mengerti, baru beliau tinggalkan. Maka kita kadang-kadang mulut kita lebih keras dibanding fisik kita bekerja atau mencontohkan anak-anak kita, mencontohkan para murid kita. Anak jauh di sana kita teriak keras-keras. Anak salah kita teriak keras-keras memarahi. Padahal boleh jadi kita belum pernah memberitahu cara melakukan yang benar. Ketika anak salah, dia berasal dari ketidaktahuan, itu sama dengan kita. Betapa banyak pekerjaan yang kita buat, kalau kita tidak tahu, salah kita melakukan. Bahkan yang sudah kita tahu, yang sudah ada SOP, yang ada pengawasan ketat, sering kita salah. Anak kita kadang dia tidak pernah tahu, tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah ditunjuk, tidak pernah diberi contoh. Salah dia, kita marah. Nabi SAW tidak begitu. Dicontohkan, dipraktekkan, diajarkan, sehingga orang tahu, orang lihat persis, baru beliau jelaskan setelah itu. Sehingga Bapak Ibu muliakan Allah, perlu kita pahami, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Setiap perbuatan yang kita contohkan itu lebih berkesan, lebih kuat pengaruhnya dibanding sekedar kita bertutur, mengucapkan, mengajarkan dengan lisan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu, jika ingin anak-anak kita baik, jika ingin peserta didik kita baik, berupayalah diri kita baik sehingga anak-anak kita mencontoh kita dan kita layak untuk dicontoh oleh mereka. Karena kebanyakan peserta didik kita, dia lebih pandai mencontoh dan tak pernah salah mencontoh. Maka gurulah yang sering salah dalam mencontohkan, yang pada akhirnya perbuatan tidak baik diambil dari gurunya, dan itu bagian dari tarbiyah yang kita tak sadari dalam proses tarbiyah kita. Maka hadis-hadis Rasulullah SAW tadi mengajarkan kepada kita agar ketika kita menjadi guru, jadi pendidik, menjadi orang tua bagi anak kita, menjadi pengajar dimanapun lembaga, jadilah orang yang ketika dia mengajar, dia mencontohkan, baru memerintah. Dia mengerjakan sebelum dia pandai menyuruh, memerintahkan, mengatur peserta didiknya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua menjadi pendidik terbaik bagi generasi-generasi setelah kita, sehingga mereka menjadi khairu khalaf li khairi salaf, generasi terbaik pelanjut generasi sebelumnya yang juga generasi terbaik insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.